Selamat pagi sahabat Market Solusi Integra. Kita pagi ini sedang bersama Mas ya Mas Dwi Julian Koko, atau saya biasa manggilnya Koko. Beliau adalah HR Supervisor dari PT Honcuan Indonesia. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang kesiapan fresh graduate untuk menjadi pengelola HR di era digitalisasi. Seperti kita ketahui, disrupsi dan juga pandemi kemarin yang luar biasa itu telah membuat mau nggak mau semua usaha itu kemudian berubah drastis, baik dalam segi usahanya dan juga dalam hal-hal yang lainnya, sehingga membuat kompetisi ini makin menjadi luar biasa. Nah, tentunya ini juga pengaruh kepada para pengelola HR, di mana mereka harus menjadi motor perubahan dan menjadi orang yang pertama berubah sebelum mereka bisa mengajak perubahan-perubahan atau mendrive perubahan-perubahan yang lain yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini menurut Koko, apakah apa bedanya sih pengelola HR di mungkin 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang, itu bedanya di mana kayak gitu? Iya. Jadi kalau proses istilahnya pengelolaan sumber daya manusia ya secara umum, memang untuk konsep dasarnya mungkin intinya sama, bagaimana karyawan ini bisa optimal dalam bekerja, memberikan yang terbaik untuk perusahaan, dan perusahaan juga bisa memberikan yang terbaik untuk karyawan, di mana karyawan istilahnya mendapatkan nafkah dari situ gitu. Tapi dari sisi cara atau dari sisi metode mungkin sedikit berbeda gitu. Sebenarnya kalau semakin kesini memang semakin semuanya, kalau saya jujur itu serba semuanya, kalau bisa serba digital gitu ya, semuanya serba digitalisasi, semuanya serba online atau serba apa gitu. Nah, itu yang jadi istilahnya hal penting yang memang harus seorang HR itu paham dan bagaimana mengikuti perkembangan itu. Learningnya gimana? Learningnya itu seperti kayak misalnya seorang HR itu nggak hanya belajar tentang pengelolaan database karyawan, jadi pengelolaan kepersonaliaan, ngurusin absensi gitu aja. Tapi bagaimana dia kemudian bisa menggunakan hal-hal yang sifatnya online, medsos dan segala macam itu untuk digunakan untuk keperluan HR. Contohnya tuh, kalau misalnya rekrutmen bisa pakai media sosial, sekarang banyak seperti itu. Terus kemudian sekarang banyak penggunaan information system untuk HR, kayak HRIS seperti itu ya Bu. Itu banyak yang digunakan di perusahaan-perusahaan. Terus penggunaan ERP yang ada di perusahaan, software ERP yang ada di perusahaan kayak SAP dan segala macam. Mungkin itu kalau dulu mungkin HR zaman dulu mungkin nggak terlalu aware ya dengan hal-hal kayak gitu. Itu kayaknya nggak ini deh, nggak bukan ranah saya deh, saya nggak ngejalanin itu deh. Tapi kalau perusahaan sekarang itu, mana perusahaan itu nyari orang yang komplit gitu, HR pun yang komplit gitu. Jadi nggak hanya bisa rekrut orang, tapi juga dari kalau misalnya sudah direkrut orang ini mau diapain, terus kalau orang ini nantinya bermasalah terus harus gimana. Terus kalau misalnya orang ini harus ada hal yang mengganggu pekerjaannya, dia harus gimana. Nah, itu HR itu harus bisa ngurusin itu juga. Jadi nggak hanya dapetin orangnya, tapi juga maintain orangnya selama di perusahaan dengan tools digital yang ada sekarang, tools online yang ada sekarang, seperti itu. Ya, jadi sekarang penggunaan digitalisasi itu juga HR mau nggak mau ya. Betul, jadi kalau data misalnya didapatnya sudah bisa ditarik dari pakai penggunaan tools tadi itu, berarti selanjutnya adalah kemampuan mereka untuk lebih tindak lanjut dari ngambil data itu, membaca data ya, lebih kemudian jadi membaca datanya, bukan hanya menarik datanya atau menggunakan toolsnya, tetapi menganalisa berdasarkan data yang ada, seperti itu ya. Terus tadi itu menjadi makin kompleks gitu, karena memang masalahnya makin kompleks gitu. Jadi kemampuan untuk melakukan analisa gitu
untuk problem solving tadi kan, Yeah. gitu, untuk melakukan analisa, terus kemudian juga akhirnya harus itu tadi juga berpikir secara sistem gitu kan. Yeah. Artinya kalau misalnya habis seperti ini tadi karena sudah pakai alat-alat bantu yang lain, Yeah. memasukkannya ke sistem harus seperti apa Yeah. supaya kemudian orang mau pakai gitu Yeah. kan ya, seperti itu. Terus ya dari kemampuan learning gitu ya. Yeah. Kemampuan learning ini pokoknya ini tidak bisa ditawar ini menjadi Yeah, yeah. wajib karena perubahannya itu akan terus menerus gitu Yeah. ya. Untuk posisi apapun itu memang orang itu harus istilahnya kemampuan sama kemauannya untuk learning itu memang harus harus punya gitu. Kadang orang kayak berpikir saya ingin bekerja atau mengerjakan sesuatu yang passion saya, hanya mengerjakan yang saya punya passion di situ. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gitu ya Bu, passion sendiri itu kan dari kata passio ya. Yeah. Nah, passio itu artinya penderitaan gitu. Sebenarnya jadi kalau yang namanya passion itu ya sesuatu yang membuat kita rela menderita untuk bisa mengerjakan atau mendapatkan hal tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau anak zaman sekarang mungkin kalau sudah mentok dikit, kalau sudah susah dikit, ini bukan passion saya ini, saya tidak mau lah. Nah itu terus digembor-gembor passion itu tadi. Terus kemudian sedikit terus healing gitu. Nah itu terus jadinya dia nggak selesai nggak tuntas gitu kerjanya. Nah mental yang seperti ini yang memang harus kita kalau untuk sekarang nggak bisa ditawar untuk ini harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Bahkan kalau kondisi yang sekarang ini mungkin seorang HR itu istilahnya diperlukan untuk orangnya sendiri diperlukan untuk bertemu orang itu mungkin pada saat rekrutmen atau pada saat misalnya Indonesia dan misalnya ada terkait dengan industrial relation ya, iya. mungkin terkait seperti itu. Soalnya apa? Sekarang banyak sistem yang digunakan semuanya absensi. Itu bahkan ada perusahaan yang nggak perlu staf HR atau orang HR itu ambil data terus ngabsensi orang satu-satu itu sudah nggak zaman. Sekarang bahkan ada kalau sudah pakai yang HRIS yang sudah online gitu ya, dan sudah terkoneksi di device mereka masing-masing, mereka masuk area wifi, area kerja langsung itu sudah absen, sudah absen dan mereka nggak perlu ngantri finger, ngantri absen. Itu sudah Nah kalau sudah itu sudah terdata, report untuk absensi sudah ada. HR nggak perlu harus narik data dan segala macam. Nah itu sudah berkurang tuh. Betul. Lebih ke membaca datanya tadi kan. Sekarang gimana? Nah itu gitu. Ditarik ke ranahnya yang mungkin lebih sifatnya strategis ya. Betul. Jadi gimana setelah kalau misalnya data yang ada ini kemudian di report misalnya entah itu di monthly report atau di quarterly reportnya untuk ke manajemen ini dashboardnya seperti apa, seperti itu sih. Gitu. Berarti selama ini apa yang dirasakan tantangan ketika merekrut seorang fresh graduate untuk kemudian dia bisa diterima bekerja dan dia bisa bekerja. Tantangannya itu banyak yang istilahnya sesuai dengan backgroundnya ya. Banyak yang sesuai dengan backgroundnya tapi kurang sesuai secara mentalnya. Jadi banyak sekali anak-anak yang mungkin sudah kita rekrut ya, dia secara skill punya dan sudah mumpuni, tapi pada saat ditaruh di dunia kerja yang sebenarnya banyak ngeluhnya, banyak nggak kuat ya, karena mindsetnya itu masih, kalau namanya fresh graduate itu mindsetnya masih mindset, apalagi yang full sekolah ya, full sekolah, full kuliah itu mindsetnya masih sekolah gitu ya, mindsetnya masih belum lepas bajunya mahasiswa. Namanya sekolah itu kalau ketemu temannya di kelas pun, mendengarkan kuliah pun itu masih bisa ngobrol, masih bisa
ngobrolin sama temennya, ngomong sama temennya, terus hangout sama temennya itu masih bisa di area kampus atau di sekolah itu. Tapi kalau sudah masuk di tempat kerja, itu mentalnya sudah harus berubah, nggak seperti itu. Tapi dia sudah harus fokus di pekerjaannya. Dia mulai misalnya jam 8 pagi sampai jam 5 sore setiap hari, dan itu juga misal break cuma mungkin sehari 1 kali 1 jam saja, dan itu mereka sudah harus istilahnya mempersiapkan diri untuk itu. Misalnya kalau misalnya nggak bisa buat ditinggal ngobrol, terus kemudian ditinggal istilahnya nggak fokus sama pekerjaan, apalagi harus yang pekerjaan yang memang harus teliti gitu kan. Nah seperti itu yang jadinya mereka kok nggak asik ya ternyata kerja. Gitu. Jadi, kok saya jadi waktu saya untuk waktu saya untuk sama Evan terus menjadi diri sendiri, yang lain, jadi menjalankan hobi saya, kesenangan saya kok jadi berkurang ya. Jadi kan seperti itu. Jadinya mentalnya jadi ternyata dikit-dikit loh, dikit-dikit apa gitu. Tapi kalau mental bekerjanya sudah terbentuk, meskipun dia fresh graduate mungkin saya pernah magang di sini, saya pernah mungkin istilahnya internship atau kalau di sini mungkin ada pekerjaan magang gitu ya. Atau mungkin dia pernah ambil kuliah, dia kerja. Iya, ambil kuliah kerja di sini. Itu mungkin sudah terbentuk sedikit ya. Dia sudah tahu bagaimana dunia kerja itu harus siap di tempat kerja, fokus harus bekerja selama 8 jam dalam sehari. Itu harus disiapkan, itu beda. Beda memang mentalnya akan beda. Pulang kadang dibuat agak overtime, pulang malam gitu sudah waduh kok tiap hari pulang malam seperti itu. Nah, itu yang harus disiapkan. Biar enggak ngeluh, biar di tempat kerja ini tetap enak. Di tempat kerja ini kita memang kita harus profesional bekerja, tapi di tempat kerja ini kita juga harus melakukan sesuatu yang kita suka juga gitu loh, biar kita juga enggak gampang-gampang dikit-dikit ngeluh. Iya. Soalnya ngelihatnya mereka ini tempat kerja itu kayak di Google kayak gitu loh ya. Yang sesuatu yang fun, yang menyenangkan. Nah, tapi yang perlu diingat adalah Google itu pekerjaannya kayak apa? Memang butuh kreativitas tinggi dan butuh, jangan kira mereka disediakan tempat seperti itu supaya mereka nggak sempat pulang. Jadi mereka di kantor pun mereka nggak merasa bekerja gitu loh. Seperti itu, tantangannya juga sudah besar. Dan kalau Anda bisa ya coba apply di Google sana, karena yang dibutuhkan bukan orang yang sembarang juga kan kayak gitu. Benar juga ini kalau kita melihat ke budaya Indonesia ya, kita lihat budaya Indonesia. Kenapa kok mungkin di luar seperti Google atau Facebook itu bisa memberikan fasilitas seperti itu supaya karyawan betah di kantor gitu. Dan karyawan memang bisa betah di kantor karena kalau di barat atau di di luar negeri mungkin mereka mindsetnya sudah kerja mungkin ya sudah gitu. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya lebih ke banyak yang keluarga. Nah, seperti itu, banyak pengennya waktu di rumah sama keluarga itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, itu kalau untuk orang-orang seperti itu dikasih fasilitas sebagus apapun di Google, mereka pasti akan pengen pulang tetap aja. Oke, tadi kalau tadi itu tantangan challenge-nya kita untuk menerima anak fresh grade. Nah, kalau apa sesuatu yang nilai positif dari ketika kita merekrut mereka itu apa? Anak-anak fresh grade ini. Generasi yang sekarang ya. Generasi sekarang itu mereka lebih up to date sama teknologi. Jadi kadang ada yang hal-hal yang baru itu mereka bisa tahu, kayak misalnya bikin alat tes yang online itu kalau kita nggak pakai online gimana ya, yang kecil-kecil maksudnya yang simpel-simpel aja. Kok bisa pakai Google Form seperti itu, terus kemudian kita pakai Google Quiz yang ada di situ, kita bisa menentukan jenis pertanyaannya mau yang pilihan ganda atau apa gitu. Nah, anak-anak yang fresh graduate itu mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Jadi dengan
gimana kalau kita nyimpen data tapi kita nggak punya space banyak, terus ya sudah di cloud aja gitu. Terus kemudian kita pakai misalnya simpelnya di Google Drive dulu aja nanti ini. Nah itu mereka lebih aware, mereka lebih tahu. Jadi nah dari situ kita tahu skillnya mereka di teknologi mungkin lebih oke daripada yang generasi sebelumnya. Nah tinggal menemukan orang-orang yang memiliki mental learningnya sama mental ininya yang nggak baperan itu tadi, yang memang mau berjuang lebih untuk ini istilahnya mendapatkan yang goalsnya dia itu seperti apa, itu yang kita cari sih. Oke, terus kalau misalnya nih perusahaan merekrut seorang fresh grade, itu sebenarnya di perusahaan itu masih akan dilakukan proses apa saja sih untuk mengakselerasi kemampuan mereka supaya lebih segera tune in gitu? Tentunya kita pasti ada beberapa momen yang akan kita lakukan evaluasi pasti ya. Jadi kita pasti akan lihat beberapa bulan ke depan. Biasanya kan misalnya untuk kita kontrak karyawannya 1 tahun gitu ya. Nah dalam 1 tahun ini kita tidak hanya melihat, tapi kita akan kasih waktu misalnya bagaimana dia beradaptasi dengan pekerjaan, tidak hanya lingkungan sekitar, tapi pekerjaannya juga, terus alat-alatnya juga, tantangannya juga. Jadi ya mereka yang pasti sih satu bisa beradaptasi dulu. Terus kemudian setelah satu bisa beradaptasi dulu, baru kita kembangkan kelebihannya. Kita kembangkan kelebihannya sambil kita perbaiki kekurangannya. Perbaikan biasanya kan kalau di perusahaan itu dalam 1 tahun itu ada entah itu PA performance appraisal atau ada penilaian kompetensi. Nah dari situ kita bisa lihat sih potensinya. Kita mapping dan pasti karyawan potensinya yang karyawan ini seperti apa, kurangnya di mana, kalau ada gap ya kita treatmentnya seperti apa. Nah gap ini kan nggak hanya yang kurang aja, tapi pasti ada yang lebih juga. Misalnya standarnya dia sebenarnya dicukup, tapi dia lebih dari cukup. Nah ini treatmentnya juga harus ada treatment, nggak hanya yang gap yang minus saja, tapi yang plus pun juga harus kita kasih treatment juga. Itu sih. Oke, ya menarik sekali. Jadi kira-kira berapa lama sih seorang fresh grade itu kemudian kita seringkali ya dari pengalaman itu kita nyatakan siap dia bisa kerja dengan ngikuti irama kerja kita gitu ya sekarang. Kalau berdasarkan pengalaman sih perusahaan itu nggak pengen lama-lama. Jadi perusahaan itu nggak pengen karyawan itu selama 1 tahun ini 6 bulan ini saya masih adaptasi Pak atau gimana. Biasanya gimana? Evaluasinya berapa? 3 bulan, 6 bulan gimana? Bahkan dalam 1 bulan pun dia harus bisa ngikutin ritme kerjanya. At least kalau dia nggak bisa menyelesaikan suatu permasalahan di tempat kerja, tapi dia bisa tahu alurnya, tahu bagaimana caranya. Nah itu dia istilahnya sudah paham lah. Terus misalnya untuk training, proses training di perusahaan itu soal staff training itu gimana? Staff itu harus dia dalam 1 bulan sudah harus tahu. Saya harus kebutuhan trainingnya harus tahu seperti apa. Terus saya harus misalnya kalau eksternal saya harus cari vendor trainingnya bagaimana. Terus kalau misalnya sudah vendor trainingnya, terus harus bikin pengajuannya ke manajemen seperti apa. Terus kemudian dari manajemen kalau misalnya sudah oke, koordinasi sama vendornya, terus koordinasi sama finance untuk pembayarannya, aturan pembayaran seperti apa, dia juga sudah harus paham. Nah itu pentingnya adaptasi di situ. Itu sih. Oke, menarik sekali. Dan kita buat teman-teman yang fresh graduate nggak usah ragu untuk Anda apply sebuah pekerjaan dan kemudian diterima di sana. Asal tadi itu banyak hal yang harus dipersiapkan supaya Anda bisa tetap bersaing dan juga
bisa segera beradaptasi dengan tuntutan di dunia kerja. Terima kasih banyak sharingnya Terima kasih, Koko, Bu. semoga bermanfaat.